Oke, selamat pagi. Aku mau bacain cerita pendek, cerpen, dengan berjudul Tarian Kupu-Kupu Selingan Aja. Nanti kita sambung lagi yang 135 hari terakhir bersama Elena. Aku mau bacain ini dulu, Selingan Aja. Oke, kita mulai. Judulnya Tarian Kupu-Kupu oleh Fahri Asiza. Bapakmu mana? Bapakku sudah mati. Bapakmu? Bapakku. Sudah kuanggap mati. Penggalan percakapan itu masih menari-nari di bantaran benakku tanpa menyisihkan sedikit pun suasana lalu yang tergambar. Kala itu kami duduk berdua di batang pohon yang menjorok ke sungai beraliran deras. Senja telah menyebar menyingkap siang yang meranggas. Seharusnya tempat yang tak nyaman itu membuat kami gemetar karena bisa saja batang pohon itu tiba-tiba mengempas ke sungai dan menggulung kami dalam derasnya aliran. Ku ingat pula Khalid bercerita pagi itu belasan tahun yang lalu. Ia bangun sebelum ayam jantan berkokok, mengendap-endap di antara semak belukar dan pohon jati, mengintil bapaknya yang menyusup udara dingin membawa buntalan. Sejak beberapa malam sebelumnya hatinya diundang tanya berkepanjangan apa yang bapaknya lakukan setiap pagi, membuka pintu kamar, meninggalkan ibu yang terlelap, lalu terburu-buru keluar rumah. Kalau hari-hari sebelumnya bapak tak membawa apa-apa, tetapi tadi ia membawa buntalan. Semalam Kolik mengintip. Bapaknya diam-diam memasukkan beberapa baju dan mencuri perhiasan ibunya. Bapak mau kabur, begitu yang ada di otak kecilnya, yang sedikit demi sedikit mulai bisa berpikir tentang sikap aneh bapaknya hari-hari terakhir. Bapak tetap bersikap manis, selalu tertawa kepada dirinya, ibunya, dan si bungsu yang baru bisa bicara ba-ba-ba. Tetapi Khalid tahu kalau bapak menyimpan rencana. Yang tak pernah ia tahu apa yang dirancanakannya kecuali pagi itu terburu-buru keluar seperti dikejar wabah kolera. Mejanya penuh. Di ujung jalan kampung yang berbatu, dan kalau pagi seperti ini bukan sebuah jalan yang enak untuk ditempuh tanpa penerangan, bapaknya berhenti berbisik memanggil-manggil. Khalid tak menangkap apa panggilan itu, tetapi yang jelas ia melihat seorang wanita tiba-tiba keluar dari kegelapan. Berkata-kata yang menunjukkan kelegaan dan bilang kalau ia hampir mati menunggu bapaknya di situ. Keduanya berpelukan lalu bergandengan tangan penuh bahagia melangkah meninggalkan tempat itu. Sampai di sana, pengintilan yang dilakukan Khalid, selebihnya ia sudah bisa memamah apa makna dari sikap bapaknya yang sangat aneh dan terburu-buru. Ibu hanya berkata tapi dengan sikap menutupi kesedihannya kalau bapak tak pulang-pulang karena ada pekerjaan yang memang membutuhkan waktu lama. Khalid hanya mendengarkan dengan menekan pedih dalam-dalam. Ibu selalu tersenyum dan tetap bersahaja membesarkannya dan adiknya. Hingga ibunya meninggal, Khalid tak pernah memberitahu kalau ia tahu kemana dan dengan siapa bapaknya pergi. Kemana? Tanyaku kala itu. Angin senja menyisir wajah kami berdua. Kulihat kemarahan tergambar jelas di raut Khalid. Pergi dengan gendaknya, wanita busuk yang hanya akan melukai hati ibuku bila ku katakan kebenarannya.
Setelah itu kami buru-buru turun. Bila mendekati malam seperti ini, kupu-kupu akan banyak berterbangan di ladang. Kami pun asik mengejar kupu-kupu yang menari-nari hingga maghrib datang menyeru alam sembari tertawa-tawa gembira. Bila sudah mengikuti kupu-kupu menari, tak terlihat lagi kemarahan di wajahnya. Ia bisa begitu ekstasi mengikuti kemana kupu-kupu pergi. Tak pernah menangkapnya, hanya berlenggak-lenggok menikmati gemulai indah ciptaan Tuhan. 3 tahun kemudian setelah kematian ibunya, Khalid pergi entah kemana. Padahal usianya baru 13 tahun. Adiknya dititipkan pada pamannya yang tinggal di desa seberang, yang kemudian kudengar dijual pada seorang wanita dari Jakarta karena ia tak mampu menghidupinya. Hal itu sudah kukatakan kepada Khalid ketika tak sengaja kami bertemu pada acara pernikahan sahabatku di gedung mewah ini. Rupanya Khalid sahabat dari mempelai wanita. Ketika pertama ku lihat sungguh tak kukenali. Ia telah berubah menjadi lelaki gagah yang tampan dengan jas bagus yang menawan. Tetapi bekas luka pada lehernya membuatku teringat siapa lelaki yang berdiri di hadapanku ini. Dulu, kami sama-sama pernah terjatuh ketika mengejar kupu-kupu. Tak sadar hingga di tepi jurang. Beruntung masih bisa berpegangan tangan pada akar pohon yang mencuat keluar, namun menyisakan kenangan di leher Khalid. Ia tak menangis, malah tertawa-tawa hingga akhirnya kami bergulingan sejarak 1/2 meter dari jurang. Khalid? Zulfikar? Kami sama-sama mengangguk, bukan hanya tangan yang kami sematkan, tapi pelukan pun kami pautkan. Sejenak kami tertawa-tawa dan berbicara cukup lama seputar pertemuan yang tak disengaja ini. Dari pertemuan itu, ku ketahui kalau Khalid sudah menjadi saudagar kain di Jakarta, sementara aku sekarang tinggal di Surabaya, bekerja di sebuah instansi pemerintah. Lepas dari acara pernikahan, kami sama-sama keluar di balur keramaian dan malam syahdu menuju pelataran parkir. Mobilnya pun mewah, sementara aku hanya menumpang taksi dan sekarang menginap di sebuah hotel. Khalid mengajakku menginap di rumahnya, namun tawaran itu kutolak dan berjanji besok aku akan mampir ke rumahnya karena aku memang sengaja cuti untuk menikmati alam Jakarta selama 3 hari. Justru Khalid yang bilang, ia besok akan menjemputku. Kembali ke hotel yang cukup nyaman, kubayangkan lagi pertemuan dengan Khalid tadi, sahabat masa kecilku yang tak akan pernah kulupakan. Semenjak ia pergi, sungguh aku direjam sepi. Tak bisa kunikmati berayun-ayun atau sekadar duduk-duduk di dahan pohon yang menjorok ke sungai. Gairahku pun pudar karena tak lagi kutemui tawanya kala mengikuti gemulainya tarian kupu-kupu di ladang yang mulai diredupi senja. Perginya ia membawa luka dalam, rupanya dibalasnya dengan kerja keras hingga menjadi orang. Sungguh tak kuasa kutahan riak kegembiraanku yang menerbit. Apakah ia masih menganggap bapaknya sudah mati? Atau barangkali memang bapaknya sudah mati? Malam ini aku tidur dengan nyaman. Besok aku akan menunggunya di lobi untuk membawaku keliling Jakarta. Khalid bukan hanya mengajakku pesiar Jakarta, tapi juga mengajakkan makan di tempat-tempat yang selama ini hanya kudengar dari kawan bicara atau kutonton di televisi. Ia tetap sahabat yang selalu menyenangkan, pandai pula bersikap. Kau masih bertengger dan berayun-ayun di dahan pohon yang menjorok ke sungai? Dulu iya, sekarang tentu tidak. Kau tahu, tak ada gairahku lagi untuk berlama-lama di sana semenjak kau pergi. Khalid tertawa. Aku memang harus pergi. Oh ya, kau masih ingat gerak tarian kupu-kupu yang selalu kita lakukan? Aku pun tertawa. Jelas selalu kuingat. Perut digoyangkan selingkaran, 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri dengan kedua tangan dikepak-kepak layaknya kupu-kupu.
Kami tertawa berderai. Nikmat apa yang bisa menandingi pertemuan dua sahabat kecil dulu ini? Suasana hangat itu pelan-pelan mulai murung. Dimulai pertanyaannya tentang ibuku. Ibuku sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Ah, kau pun yatim piatu pula sekarang. Apakah kau juga yatim piatu? Tanyaku berhati-hati. Khalid tersenyum tipis setelah beberapa saat hanya menggenggam sendok dan garpunya saja tanpa menyuap. Sejak dulu pun aku sudah yatim piatu. Kau yakin bapakmu sudah meninggal? Kali ini Khalid terbahak-bahak. Kau lupa yang kukatakan dulu, bapakku kuanggap sudah meninggal. Hingga hari ini pun bapakku sudah meninggal. Kutelan ludahnya menangkap kegetiran yang meriap-riap. Tak kau coba mencari bapakmu? Khalid tersenyum tipis. Untuk apa? Hei, bukankah seharusnya pertemuan kita ini disuguhi hal-hal yang menyenangkan? Bisakah kita tak membicarakan lelaki yang telah melukai hatiku, ibuku, dan adikku? Terpaksa aku mengangguk kembali, kilat ceria merona di matanya. Kami lalu menikmati hidangan dengan pesona bahagia tak terkira. Siapa menyangka akan berjumpa lagi dengan sahabat lama? Bukankah ini sebuah anugerah? Setelah berkeliling Jakarta, sekali lagi Khalid mengajakku ke tempat perniaganya di sebuah ruko di bilangan ternama. Ku kagumi kesungguhan dan keberhasilannya. Ini hasil kerja kerasku, aku ingin jadi orang, aku tak ingin seperti bapak, ujarnya. Kali ini tak kusinggung lagi soal bapaknya. Khalid mengajakku ke ruangannya yang cukup besar. Aku sampai terkesiap sebelum tertawa. Haru melihat fotonya ada di dindingnya. Bergandengan bahu dengan Khalid berlatar belakang ladang dan kupu-kupu yang berterbangan. Aku ingat dulu ada tukang foto keliling yang lewat dengan uang patungan, kami bisa bergaya kala itu. Tarian kupu-kupu, desisnya tersenyum sembari menghidupkan layar komputernya. Aku tertawa haru sembari menggerak-gerakkan badanku. Ya, tarian kupu-kupu. Lalu ia meminta waktu sejenak guna memeriksa data-data usahanya. Aku nikmati suasana ini sembari menghayalkan lagi masa lalu tak terkira. 5 menit kemudian pintu diketuk dari luar. Khalid menyuruh masuk tanpa mengalihkan perhatiannya dari layar komputer. Sesosok tua agak membungkuk dan terbatuk-batuk masuk membawa teh manis. Khalid berkata, lagi-lagi tanpa menoleh, kali ini terdengar dingin. Letakkan di situ. Kuucapkan terima kasih pada sosok tua yang tangannya gemetar ketika meletakkan 2 buah cangkir di meja. Tak sengaja kupandangi wajah tua berkeriput yang syarat duka. Bagai dibetot tambang berukuran besar, jantungku mencelat. Wajah itu tak mungkin kulupakan meski rautnya dibebani getir kehidupan. Wajah itu milik sosok manusia yang dibenci Khalid, wajah bapaknya. Aku tak sempat menegur karena si wajah tua sudah melangkah keluar, tetapi dengan kesopanan yang sama saat ia masuk. Tak sanggup menahan lama aku berdiri. Suaraku tercekat. Khalid, bukankah dia? Ya, dia bapakku. Tak usah kau banyak tanya perihal dirinya. Dia harusnya bersyukur karena kutemukan sedang menadahkan tangan di pinggir jalan. Dia harusnya berterima kasih karena aku masih mau menampungnya, sahut Khalid tetap tanpa menoleh. Lalu berdiri dengan kedua tangan gembira. Selesai sudah. Kemana lagi kita sekarang? Aku terdiam. Kupandangi wajahnya yang kembali ceria. Apakah kami akan masih menarikan tarian kupu-kupu? Sekarang aku tak tahu soal itu. Mutiara Duta, 4 April 7 Juni 2010. Oke. Cerpennya udah selesai. God bless you. Aku akan bacain cerpen-cerpen yang lainnya juga serta novel-novel kesukaanku. Love you all. Bye-bye.